Oke, yang pertama, gimana cara menghidupkan demand? Terus gimana sektor swasta bisa hidup kan? Jadi gini, itu sering timbul pertanyaan dulu, perdebatan, yang mana yang bisa ngidupin? Ini kan antara telur dan ayam. Demandnya dulu, baru kredit tumbuh, atau baru ekspansi perusahaan, atau sebaliknya. Kalau kita sih gini, ini kalau based on teori ya, dampak dari uang dalam jangka pendek pasti betul. Kalau jangka panjang mungkin bisa berubah, bisa kayak inflasi. Tapi jangka pendek begini, jangka pendek itu bisa setahun 2 tahun loh. Kalau saya tambah uang ke sistem, artinya apa? Itu bunga cenderung turun. Kenapa bunga cenderung turun? Karena tadi bank-bank yang tadinya uangnya bisa taruh di bank sentral misalnya, sekarang uangnya di tangan dia sendiri. Begitu uang di tangan dia, dia harus invest. Kalau nggak invest, dia akan rugi. Biar gimana kan, uang di bank itu ada cost of capitalnya, walaupun hanya bunga 2%, 3%, 4%, dia harus bayar bunga itu kan. Kalau dia nggak salurkan, dia akan rugi. Dia akan salurkan dengan bunga lebih tinggi sedikit. Itu ya. Pertamanya ketika beberapa bank itu dikasih, hitungan saya adalah tiba-tiba ada beberapa bank banyak duit kan, dia akan mulai menyalurkan kan, mencoba menyalurkan kan. Pertama dia akan cari proyek-proyek yang bagus di perusahaan-perusahaan yang premier lah gitu ya. Tapi kan jadi kompetisi sekarang, bunga di situ akan turun. Tuh. Yang kedua itu kan nggak diserap langsung kan, pasti dia akan ada sisa uang, dia akan bisa dilempar ke overnight market, ke bank apa namanya, overnight market, interbank market. Itu bunga antar bank bisa turun. Bunga yang di bank-bank yang lain pun selain bank yang itu 5 tadi akan turun juga. Kalau bunga turun, ya pertama kredit turun, cost of capital turun kan, bisa kredit turun. Nah, kalau dampak ke deposito turun, kalau Anda tadinya dapat bunga misalnya 5%, terus sekarang cuma 2%, kan jadi nggak sayang belanjain duitnya. Kalau sebelumnya, aduh, kalau gue belanjain rugi 5% nih, sekarang jadi rugi cuma 2%, dia akan nggak ragu-ragu untuk belanja. Itu bisa menimbulkan demand. Saya yakin itu berjalan karena kita sudah tes beberapa kali dan jalan, dan behavior system nggak berubah. Jadi ketika bunga di pinjaman juga turun, perusahaan-perusahaan juga lihat demand mulai naik nih karena orang mulai belanja kan, pasti mulai belanja. Nggak mungkin nggak, karena bunganya lebih turun. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang pelajari human behavior sebetulnya. Dan itu sudah kita lihat seperti itu. Jadi ini bukan saya yang ngarang, saya udah amatin selama ini dan di buku-buku juga seperti itu. Jadi Indonesia sama dengan di Amerika dengan seperti apa respon terhadap suatu kebijakan, nggak beda jauh. Jadi kalau perusahaan lihat demandnya naik, dia pinjam kan. Tadinya bunganya tinggi dia takut, sekarang bunganya rendah nih, ekspansi. Itulah terjadi supply dan demand naik dua-duanya. Mungkin nggak cepat, mungkin nggak sehari 2 hari, tapi saya pikirkanlah seminggu 2 minggu sudah akan kelihatan itu. Hampir pasti. Kenapa? Sebulan pasti lebih kelihatan, 2 bulan kelihatan, 3 bulan udah kelihatan full swing dari kuasa monetary policy yang saya buat tadi ke perekonomian. Gitu ya. Jadi jangan tanya lagi, teorinya memang begitu. Kenapa saya tahu? 2021 kita tes itu. 2021 kan COVID, harusnya kan hancur ekonomi kita. Kenapa bisa bagus? Karena kita jalankan hal yang sama, tapi yang waktu yang kontrol presiden langsung dari istana dengan perintah khusus yang orang di luar nggak tahu. Yang jelas Anda tahunya kelihatannya ekonominya bertahan nih. Indonesia dipuji-puji dunia internasional, tapi itu bukan terjadi karena karena kebetulan atau karena emang kita ekonominya kuat, tapi karena ada intervensi moneter dan fiskal yang Anda waktu itu nggak tahu. Saya pikir juga nggak perlu tahu, yang penting Anda happy kan. Anda nggak perlu tahu kita bahaya waktu itu, kita hampir jatuh 1998 pada waktu itu kalau nggak dibalik kebijakannya. Jadi saya selalu bilang berbahagialah orang-orang yang nggak mengerti. Pokoknya lo tinggal jajan makan aja, happy kerja. Di belakangnya ada itu, tapi sekarang saya buka karena Anda masih nggak ngerti teori moneter sederhana, teori ekonomi sederhana. Padahal kan Anda udah senior wartawan ekonomi Kompas kan. Anda mesti mulai belajar itu dan ajarkan ke penduduk kita, ke pembaca Anda.